Saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai ziarah ke pintu suci ini. Kita awali dengan sebuah lagu. Pada bakti nomor 543, Mengasihi Maria. Mengasihi Maria, kerinduanku menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Ini ku aturkan doa padamu, Maria Pemuda, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, Bunda para keluarga, Ratu para imam, Bunda gereja dan teladan iman kami. Kami datang di hadapan-Mu, membawa segala pergumulan dan kesulitan hidup kami. Engkau yang setia pada rencana, meski kita selalu menyelami jalannya. Ajarilah kami untuk percaya bahwa kasih-Nya tak pernah gagal dalam hidup kami. Bimbinglah kami agar tetap berharap di tengah badai kehidupan, menyerahkan segalanya kepada penyelenggaraan Putra-Mu, Yesus Kristus. Doakanlah kami, Bunda yang lembut hati, agar hidup kami menjadi pantulan iman dan harapan yang Engkau tunjukkan kepada dunia. Kami juga bantuan doa-Mu, agar Allah Bapa melayakan kami orang berdosa ini memasuki pintu suci yang adalah Yesus, sang pintu keselamatan kami. Semoga ziarah kami menumbuh kembangkan hidup rohani dan meneguhkan iman kami kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Maria Ibu kami, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sekarang dalam suasana tenang kita berjalan menuju pintu suci. Kita berjalan pelan-pelan dalam dua barisan, paling depan sebelah kanan membawa salib, dan kiri membawa panji lingkungan Santa Agatha Swete, sambil menyanyikan lagu himne Jubileum di halaman terakhir. Lilin, apa itu? Lilin sama salib. Hidup lambang harapanku, melambungkan nada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai-berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, masih menjaga penuh harapan, langit bumi terbaru. Di tengah menghadap ke ini, menghadap ke gereja. Sini.
dalam gereja. Ya, berdiri sejajar itu. Lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkit bergeraklah, semua Tuhan ingin datang, mengawallah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Yesus, Sang Pintu Suci keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami hadir di hadapan-Mu, di pintu-Mu ini untuk memperkokoh iman dan harapan yang Kau anugerahkan kepada kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Layakanlah kami orang berdosa ini untuk memasuki pintu kudus-Mu, dan telah rahmat kerahiman-Mu mengalir dalam seluruh organ tubuh dan jiwa raga kami. Sembuhkanlah kami, jiwa raga kami dari sakit penyakit dan dosa-dosa kami. Berilah pula kami hikmat untuk memahami sabda-Mu dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti para kudus yang telah mengabdi gereja dengan setia, semoga ziarah ini memperdalam iman, pengetahuan dan kasih kami kepadamu melalui Kristus penebus kami. Amin. Sekarang dipersilakan kita satu persatu secara berurutan mencium pintu suci. Persembahkanlah segala beban-beban hidupmu, kelemahan-kelemahan dosamu, sakit penyakitmu, kegelisahanmu, kekecewaanmu, keputusasaanmu, harapan-harapanmu, ungkapan syukur dan lain-lainnya. Mintalah Tuhan menjamamu secara khusus. Kita percaya bahwa Yesus, pintu keselamatan kita, akan memberikan kelegaan dan menyelamatkan kita. Bergantian. Oh, maaf. Baik. Berdiri saja, Pak De. Nah, sebelum.
nanti dipegang. Batam nanti pegang. Cepat. Sudah mengaku dosa? Ya? Sudah mengaku dosa? Sudah, ayo. Aduh, mendengar. Sudah. Biar udah paham. Nanti ditiup aja Bunda Maria. Nah. Ayo kita jalan. Ayo jalan. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari tahun Yubelium yang kita rayakan dan diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran Bapa Suci tertuju pada semua peziarah pengharapan yang melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus, namun merayakannya di gereja lokal masing-masing, termasuk kita umat lingkungan Santa Agatha Swete mengunjungi pintu suci ini. Bapa Suci berharap semoga tahun Yubelium ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, yang adalah pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Marilah kita mohon rahmat belas kasih Allah dengan menyanyikan lagu Kasihanilah Kami ya Tuhan.
Anilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putramu. Jadikan hati kami suci dan jangan beriun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa, padamu kami pulang kembali dengan doa dan pasrah. Jadikan hati kami suci dan sanubun berseri, agar sorak-sorai lidah kami mewartakan dasrai-Mu. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mendaraskan mazmur secara bergantian, umat di bangku kiri dan bangku kanan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersama-sama. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, untuk sepanjang segala abad. Amin. masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketakutan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma menegaskan, kita semua dibenarkan oleh iman akan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita beroleh damai sejahtera dan dapat bermegah dalam pengharapan untuk memperoleh kemuliaan. Oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk mengikutinya dalam kesengsaraan, dan apabila kita tahan uji dalam ketekunan, maka kita akan memiliki pengharapan, karena kasih Allah melalui Roh Kudus selalu dikaruniakan bagi kita yang percaya kepadanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pengharapan lahir dari kasih Allah dan didasarkan pada kasih Allah yang memancar dari hati Tuhan Yesus yang ditikam di kayu salib. Pengharapan ini selalu hidup karena kurban Kristus itu selalu hidup dan hadir di tengah gerejanya. Pengharapan apa saja yang dimaksud oleh Paus Fransiskus dalam Bulla Spes Non Confundit? Pertama, pengharapan akan perdamaian dunia. Kita berdoa dan berharap agar para pemimpin dunia membuat langkah-langkah konkret untuk melakukan diplomasi untuk perdamaian dunia bagi Israel dan Palestina yang sedang berperang. Kedua, pengharapan untuk memiliki semangat hidup dan kemauan untuk berbagi. Dalam situasi sulit apapun, kita jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti berharap, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Kita terlahir karena kasih-Nya yang tanpa batas, maka kita perlu tumbuh dan dalam ketekunan, karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketiga, kita dipanggil untuk menjadi tanda harapan bagi saudara-saudari kita yang mengalami berbagai kesulitan.
Contohnya, para tahanan, orang-orang sakit, mereka yang berkebutuhan khusus, rela berbagi kepada sesama yang menderita dan membutuhkan. Ingatlah, berbagi tidak akan pernah mengurangi. Keempat, kita dipanggil untuk mendukung kaum muda yang merupakan perwujudan pengharapan, tidak saja bagi gereja, tetapi juga dunia. Kaum muda perlu didukung untuk mencapai masa depan yang baik, agar mereka tidak lekas menyerah, melarikan diri ke narkoba dan kesenangan-kesenangan sesaat yang merusak diri sendiri. Kelima, kita dipanggil untuk menyambut dan menghormati martabat para migran yang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik ataupun menghindari perang dan kekerasan. Mereka tetap perlu diberikan akses kepada pekerjaan dan pendidikan. Keenam, kita dipanggil untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada para lansia yang dari mereka diperoleh pengalaman, kebijaksanaan, dan kontribusi yang masih dapat mereka berikan. Membuat lansia, orang tua kita bahagia di masa tuanya adalah kunci membuka pintu rahmat bagi kehidupan kita. Ketujuh, kita dipanggil untuk memberikan harapan kepada kaum miskin yang jumlahnya miliaran, yang berkekurangan dalam kebutuhan pokok, sebab orang miskin selalu ada di sekitar kita. Maka kita dipanggil untuk bermurah hati kepada sesama mereka yang berkekurangan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Marilah kita bersama-sama mendoakan 2 tahun Yubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan yang sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan intensi Bapa Suci bulan September. Untuk hubungan kita dengan seluruh ciptaan terinspirasi dari Santo Fransiskus, mari kita berdoa agar kita mampu dengan semua yang dicintai oleh Tuhan dan sudah selayaknya dicintai serta dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita seluruh umat peziarah pengharapan diberi kesempatan untuk secara pribadi membangun komunikasi yang intim dengan Yesus, Sang Pintu Keselamatan. Dalam suasana hening ini kita berdoa dalam hati sesuai dengan intensi masing-masing, mencurahkan keluh kesah, beban-beban hidup, dosa-dosa yang membuat kita gelisah. Mohon rahmat kesembuhan jiwa dan raga, ungkapan rasa syukur, serta harapan-harapan lain yang hendak kita mohonkan.
Kita diberi waktu 1 sampai 2 menit. Dialah Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia, dan rahmat Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Doa untuk keselamatan jiwa Bapak Suci Paus Fransiskus. Secara khusus kita juga berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang telah berpulang menghadap hadiratnya. Allah Bapa di surga, oleh kasih kerahiman-Mu, Engkau telah memanggil pulang Bapak Suci Paus Fransiskus menghadap hadirat-Mu. Banyak teladan baik yang ditorehkan, kerendahan hati, kesederhanaan, kasih tulus tanpa membeda-bedakan, pesan-pesan moral bagi dunia yang terluka oleh karena perang, saling membenci dan menyakiti, merusak alam ciptaan-Mu. Bapa yang Maha Rahim, ampunilah segala dosanya dan terimalah jiwa Bapak Paus Fransiskus dalam kebahagiaan abadi di surga. Semoga teladan baik yang ditinggalkan dapat kami teladani, sehingga berakhir kami juga boleh mati dengan bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan doa penyerahan, permohonan dan harapan-harapan, ungkapan rasa syukur kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan ziarah rohani di tempat kudus ini. Semoga hikmat yang kami peroleh membawa kami lebih dekat kepadamu, dan kami boleh menggembirakan oleh pengharapan dalam Kristus. Lindungilah kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, dan kobarkan semangat perziarahan pengharapan
dari waktu ke waktu. Kiranya kami selalu menaruh harapan kepadamu, karena pengharapan tidak pernah mengecewakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu penutup. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, ya kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul putranya terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, menjaga terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbarui, roh yang hidup penebus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan mada bagimu, raih kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bapak Ibu, kita siap misa. Di meja persembahan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan frater, kita telah melewati pintu suci karena kita merasa diri berdosa dan kita mendapat pengampunan. Terus untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk ke dalam hatinya, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk kerahiman dan kesempatan yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu, keluarga besar Santa Agatha Swete. Untuk sore hari ini mereka boleh mendekatkan diri dengan Dikau melalui Bunda Maria dan Santa Agatha, melalui siarah melewati Porta Santa. Semoga belas kasihan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dan mereka alami membuat mereka makin menaruh harapan kepada belas kasihan-Mu dalam hidup dan perjuangan selanjutnya. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Saudara-saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua, disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya lestari untuk selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Pangkal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang mengamalkannya memiliki budi bahasa yang baik. Dia akan disanjung sepanjang masa. Agunglah karya Tuhan. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambut. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan Injil yang telah kita dengar sangat kaya, terutama kalau kita coba mencari makna atas dialog antara Simon dan Yesus terkait dengan perlakuan si perempuan yang katanya terkenal sebagai pendosa. Tapi pada kesempatan ini tentang yang itu nanti bisa dengar di episode selanjutnya, akan ada khotbah di misa lingkungan di Mataram. Tapi kali ini saya lebih merasa perlu untuk memaknai dalam konteks siarah Porta Santa dari lingkungan Santa Agatha. Pertama, ketika Injil berbicara tentang wanita berdosa, lingkungan yang berpelindungkan kepada seorang wanita juga mendapat kesempatan untuk melewati Porta Santa. Bisa kita bertanya, kenapa tidak hari lain? Kenapa tidak sebelumnya atau setelahnya? Kenapa pada hari ini? Justru ketika gereja menempatkan figur-figur perempuan sebagai contoh dan teladan dalam hidup beriman. Jawabannya nanti pulang tanya ke Santa Agatha ya. Tapi yang ingin saya katakan begini, kenapa kita melewati pintu suci? Karena kita punya perasaan seperti seorang perempuan yang terkenal berdosa itu. Kita melewati pintu suci bukan karena sekedar ada kesempatan, tapi karena kita menemukan diri berdosa, dan itu yang membuat kita perlu melewati pintu suci, karena itu adalah Tuhan sendiri yang menanti
untuk membebaskan kita dari dosa sebagai bukti belas kasihannya. Itulah kenapa sebelum melewati pintu suci juga perlu ada sakramen tobat, karena yang paling penting adalah penghapusan dosa, karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga saya merasa bahwa Santa Agatha lah yang membimbingmu untuk ketika Injil berbicara tentang perempuan berdosa, itulah kesempatan terbaik untuk lingkungan Santa Agatha melewati pintu suci, untuk memaknai bahwa kita semua orang berdosa, dan hidup itu yang paling penting menemukan diri orang berdosa daripada menemukan orang lain berdosa. Karena bahaya terbesar dalam hidup kita adalah cenderung melihat dan menilai orang lain berdosa dan bersalah, lalu kemudian kita jadikan sebagai bahan gosip dan omongan. Kita lupa untuk melihat dan menemukan diri. Maka apa yang ditunjukkan oleh seorang perempuan berdosa itu sebuah inspirasi untuk kita. Tuhan itu mencintai pendosa walaupun membenci dosa. Dan Tuhan itu lebih suka orang yang menemukan diri berdosa daripada menemukan orang lain berdosa atau menemukan kesalahan dan kelemahan orang. Sesuatu yang sering menggoda pikiran kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang paling penting yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa? Walaupun dia sudah tenar sebagai perempuan berdosa karena terkenal, tapi dia tidak peduli dengan apa opini publik. Dia tetap menerobos opini publik. Yang penting dia berjumpa dengan Tuhan, karena dia tahu hati Tuhan dan Tuhan tahu hatinya. Kita memang sulit untuk menemukan dan merasa diri berdosa karena kita takut dengan opini publik. Kadang-kadang kita tidak mau mengaku dosa dan datang karena takut orang tahu kita itu pendosa. Takut orang tahu kalau kita berdosa. Ngapain? Tanpa orang tahu juga atau tanpa kita punya dosa, orang pasti omong tentang kita itu berdosa. Karena orang lebih gemar berbicara tentang kelemahan, kekurangan, atau juga persoalan-persoalan hidup kita yang belum tentu juga benar, tapi itu sudah terlanjur dijadikan gosip, lalu kita ikut-ikutan percaya. Belum tentu begitu. Jadi apa yang ditunjukkan oleh perempuan berdosa adalah sebuah sinyal untuk kita. Hidup paling penting menemukan diri orang berdosa, dan kalau sudah merasa diri berdosa, tanggalkan rasa malu dengan opini publik. Yang penting kita mau berjumpa dengan Tuhan. Coba membayangkan perempuan itu menerobos masa. Itu makan di rumah orang Farisi. Orang Farisi yang paling kuat gosip tentang orang lain, kan? Kan orang Farisi itu kan paling kuat gosip dan omong orang. Tapi dia berani pergi ke situ untuk berjumpa dengan Yesus. Dia juga tidak peduli dengan orang-orang lain. Dia fokus untuk berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, paling penting untuk kita adalah fokus berjumpa dengan Yesus. Kalau kita fokus berjumpa dengan Yesus karena kita merasa diri tidak pantas, tidak layak dan berdosa, itu yang membuat kita berkenan di hati Tuhan. Itulah kenapa Yesus menerima perempuan berdosa itu dan mengampuni dosanya. Nanti di kesempatan lain atau nanti akan kita coba memaknai, itu minyak itu dia dapat dari mana? Apakah karena dia melacurkan diri baru dia dapat uang beli minyak? Tapi kenapa itu dipakai untuk Tuhan? Itu kan menarik juga untuk kita maknai, ya. Kalau kan dia dianggap perempuan berdosa, pasti dia pelacur juga, kan? Tapi dia bawa minyak itu dan Yesus tidak tolak itu minyak. Mungkin minyak itu lebih berharga daripada minyak yang dipakai untuk dipersembahkan sebagai hasil korupsi, bisa jadi, ya. Itu kan banyak juga orang mempersembahkan hasil korupsi, tapi ini hasil kejahatan kalau kita dilihat. Jadi belum tentu juga memang perempuan itu betul-betul pendosa, kan? Mungkin juga opini publik. Nah, itu tidak perlu kita maknai sekarang, kita maknai pada kesempatan lain. Yang juga kita maknai adalah itu ketika Santa Agatha pelindung kita memiliki kekuatan. Apa kekuatan spiritual Santa Agatha? Dia adalah pelindung penyakit kanker. Dia adalah pelindung ibu-ibu menyusui. Dia juga pelindung dari bencana gunung api. Kenapa? Dia disiksa dan dicaplok payudaranya, tapi kemudian pulih dan tumbuh kembali. Makanya dia itu pelindung para kanker, terutama kanker payudara dan ibu menyusui, Santa Agatha. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya banyak orang yang menderita kanker, tapi tahukah mereka bahwa Santa Agatha punya kekuatan untuk itu?
Atau kita yang berpelindungkan pada Santa Agatha, tahukah itu? Makanya saya mengajak untuk kita misa lingkungan itu sebenarnya pertama dan utama mengenal pelindung lingkungan kita untuk kita jadikan sebagai spiritualitas dalam hidup. Pasti di lingkungan seperti itu juga banyak yang punya sakit seperti itu kan. Tapi pernah tahu nggak kalau Santa Agatha punya kekuatan untuk itu? Lagi-lagi ini kan kembali ke kita percaya apa enggak. Kalau kita percaya pasti mujizat terjadi. Kalau tidak percaya hanya asal-asalan juga tidak terjadi apa-apa. Dan yang paling penting untuk kita setelah kita melewati pintu suci, bukti kita menemukan diri orang berdosa tapi Tuhan mencintai kita, itu pesan dari apa tadi, surat Rasul Paulus kah? Bacaan pertama tadi. Yang paling penting dia bilang apa? Jangan lupa baca kitab suci. Kan itu tadi ada pesan begitu. Saudara-saudara, jangan lupa baca sabda Allah. Tapi juga begini, kita baca sabda Allah, kita dengar sabda Allah, susah kita mengerti. Sudah nyimak video yang dikirim oleh Pak Richard di grup kan, yang kemudian saya share kembali. Bapak Ibu, keistimewaan Katolik itu misa. Kita boleh dengar banyak pengkhotbah hebat. Kita boleh banyak baca kitab suci. Seperti yang saya bilang, mungkin kita rajin buat pendalaman. Tapi kalau tidak ikut misa, kita tidak paham apa artinya. Seperti dua orang murid ke Emmaus yang sudah lama ikut Yesus, ketika tidak melakukan memecah-mecahkan roti bersama Yesus, mereka tidak paham itu isi kitab suci. Padahal mereka juga ada di dalam cerita. Jadi kita, sehebat-hebatnya kita orang Katolik, mungkin dengar dari YouTube, mungkin dengar dari orang, atau mungkin pintar berkhotbah, tapi kalau tidak misa, sorry, Anda tidak akan paham. Saya sendiri juga merasa, kenapa saya rekam khotbah saya? Karena saya betul-betul paham itu isi kitab suci. Dan pemahaman itu membuat saya bisa membantu memahami orang, karena sedang misa. Berbicara saat sedang misa dalam khotbah, punya pesona berbeda dengan ketika saya berbicara tentang sabda Allah sebagai sebuah pewartaan yang bukan dalam misa. Kenapa? Misa itu saat dimana Tuhan hadir bersama kita. Dan kenapa kemudian saya menganjurkan Bapak Ibu melewati pintu suci? Salah satu tujuan kita tahun Yobel dan melewati pintu suci apa? Mencintai Ekaristi. Kenapa saya minta kemarin di bapaknya ini nih, kakeknya Zefano. Itu saya bilang kalau bisa kamu misa, karena yang lain belum misa. Karena melewati pintu suci Bapak Ibu, tidak akan kita paham kalau kita tidak berpuncak pada misa. Karena saat dimana paling konkret Tuhan memberi diri untuk mengampuni dan tinggal dalam diri kita yang lemah dan berdosa, ketika kita menerima itu tubuh Kristus masuk di dalam diri kita. Jadi kita kan melewati pintu, itu cuma pintu. Yang paling penting adalah masuk di rumahnya. Dan kita melewati pintu suci akan menjadi sangat-sangat menurut saya sempurna kalau setelah melewati pintu itu kita masuk menikmati apa sajian Tuhan untuk kita dalam misa. Maka profesiat untuk lingkunganmu yang memang walaupun kita menyita waktu lama, tapi inilah siarah. Siarah hidup itu tidak pernah berhenti. Selagi kita melangkah baik dalam kaki maupun dalam pikiran dan khayalan, itu adalah siarah. Dan seperti apapun kenyataan yang kita hadapi, tetaplah kita berjalan. Seperti tadi sebelum mulai kan saya komentar, kamu beruntung. Kenapa? Kelompok yang bersiarah dan ada hujan itu cuma kamu. Lalu ibu jawab apa? Mau hujan tidak hujan? Siarah. Hasilnya apa? Saya perhatikan tadi begitu kamu mulai hujannya berhenti kan? Itulah kalau Tuhan bekerja. Dan itulah kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh iman, dengan harapan dalam Tuhan dan dengan kasih. Jadi tema tahun Yobel kan Spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Itulah yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita telah bersiarah dalam Kristus, walaupun hujan, pas kita lewat, hujan berhenti. Setelah itu, setelah di dalam, kita diberikan sajian istimewa oleh Tuhan Yesus melalui sabdanya, melalui tubuh dan darahnya yang akan kita santap. Terberkatilah Anda, lingkungan Santa Agatha, dengan doa Bunda Maria, dengan doa Santa Agatha, dengan kasih Tuhan sendiri melalui perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga Tuhan memberkati.
Kita persembahkan segala doa dan ungkapan hati kita dalam siarah yang telah kita lalui ke dalam penyelenggaraan dan dekapan kasih Allah melalui persembahan roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam persembahan berikut ini. Dan dalam persembahan ini sekali lagi kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan. Semoga kami memperoleh keselamatan hidup kekal bersamamu melalui pintu suci ini dan melalui tubuh dan darah-Mu yang akan kami santap dalam Ekaristi ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengar rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada umat-Mu lingkungan Santa Agatha Swete untuk siarah melewati pintu suci. Semoga apa yang telah mereka alami membuat mereka semakin merasakan dekapan kasih-Mu melalui pintu suci yang telah mereka lalui. Dan semoga dengarkanlah doa-doa yang telah mereka ungkapkan, dan semoga dengan tubuh Kristus yang mereka terima, mereka pantas dan layak untuk selalu melanjutkan siarah hidupnya dalam harapan dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Bapak Uskup kami Silvester, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur dan mohon berkat-Mu senantiasa untuk segenap umat-Mu di lingkungan Santa Agatha Swete, untuk keterbukaan hati mereka melalui pintu suci. Semoga mereka menerima belas kasihan dan rahmat-Mu yang Engkau salurkan melalui pintu suci ini, di mana Yesus sendiri hadir untuk menyapa dan mendengar kami, dan juga untuk menyerukan, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan." Ringankanlah seluruh beban hidup yang dialami oleh anak-anak-Mu ini dalam siarah hidup mereka ke depan, dan semoga mereka tetap menaruh harapan pada Kristus sebagai penyelamat dalam apapun kenyataan dan tantangan hidup yang akan mereka jalani selanjutnya. Semoga mereka makin mencintai Engkau, gereja-Mu, juga mencintai keluarga, KBG, lingkungan, dan paroki. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, mereka yang sedang menderita dan sakit, mereka yang kami doakan, yang kami janjikan doa, mereka yang mencari perlindungan pada Santa Agatha, terutama untuk penderita-penderita kanker, juga para ibu menyusui. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, segenap umat-Mu dari lingkungan Santa Agatha Swete yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, baik meninggal di sini, di tempat kampung asal, atau di mana saja. Juga kami berdoa untuk Monsinyur Benyamin Bria yang hari ini kami kenangkan, Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan akan semua orang yang meninggal dunia pada hari ini di mana saja, ampunilah dan kasihanilah mereka, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, juga mereka yang berlaku dan bermaksud jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling membagikan damai Tuhan. Percampuran tubuh dan darah Kristus yang bersihkan menyambutnya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Inilah bukti belas kasihan Allah untuk kita para pendosa yang berbalik kepadanya. Selain sabda, dia memberikan tubuhnya menjadi makanan rohani yang menyegarkan dan melegakan jiwa kita. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus memelihara jiwa dan raga kita sampai ke hidup yang kekal. Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus, Kristus. Kekuatan hidupku kan menjadi aman dalam lindungan Yesus merajut harta milikmu di tengah sandarannya diserahkannya mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungan. Kita mendoakan 3 kali Salam Maria untuk menghormati kesucian Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, agar Bunda Maria bersama Santa Agatha selalu mendoakan kita untuk selalu berharap dalam Kristus, merasakan dekapan kasih Allah dalam hidup dan siara hidup ke depan, khususnya di lingkungan Santa Agatha kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku berkat-Mu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang-orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan melalui kesempatan segenap anak-anak-Mu di lingkungan Santa Agatha Swete melintasi atau melalui pintu suci, tempat di mana Engkau hadir membuka hati untuk kami yang berdosa. Semoga mereka yang telah melintasi pintu suci bersama Bunda Maria, bersama Santa Agatha, selalu menemukan sentuhan kasih-Mu dalam hidup dan perjuangan di hari-hari selanjutnya, terutama ketika mereka mengalami kekalutan dan kegalauan dalam hidup. Mereka selalu menaruh harapan pada-Mu dalam Kristus, karena yang berharap dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, perjalanan pulang malam ini dan istirahat kita, dunia ini dan segala isinya, hari esok dan rutinitas di hari esok, dibimbing, dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada keluarga besar lingkungan Santa Agatha Swete karena telah melalui pintu suci dan menyempurnakannya dalam Ekaristi, menjadi kelompok pertama yang merayakan Ekaristi, Pak Mikael ya, dari yang pernah bersiarah. Dan memang harapannya siarah merujuk pada kita punya rasa cinta yang besar kepada misa. Jadi berbahagialah kamu yang dapat kesempatan misa. Jangan merasa rugi karena waktunya panjang, tapi pasti mata Tuhan tidak tertutup untuk melihat pengorbanan kita. Yang penting menurut Santo Paulus, omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih, dengan cinta yang tulus. Dan ingat pesan dalam Injil, melakukan kasih itu cara terbaik untuk mendapat pengampunan dosa. Kita telah melakukan itu dengan mengasihi Allah, mengasihi gereja, mengasihi program paroki, dan itu cukup untuk membuat kita mendapat pengampunan. Jadi terima kasih. Setelah ini kalau masih mau lanjut dengan siarah bersama keluarga, kelompok kategori, kelompok arisan, masih diberi kesempatan, karena kita kan tidak pernah berhenti berdosa kan. Itu saja yang Romo sampaikan. Dengan ini siarah dan Ekaristi telah selesai. Pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Pada bakti 465. Bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau mengasihi perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitamu sampai akhir zaman, aku sertamu. Mari kita foto, ambil dia punya barangnya. Sini yang kecil-kecil pegang. Hei, kenapa sih batuk-batuk? Sudah sehat ya. Ayo, pegang itu kamu pegang spanduk yang kecil. Mari, Bapak Ibu. Selamat. Seragam merah. Terus martir soalnya Agatha. Opa. Ya ini. Opa di sini. Mari Opa, kita dekat-dekat sini di samping. Oke. Sudah dikasih bekal gitu tadi. Oke, mundur lagi. Ya, bawa lagi. Ya, pegang.